Masyarakat dipaksa untuk isolasi tapi tidak dicukupi kebutuhan pangannya, kebutuhan untuk sehari-harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube, terima kasih masih setia di channel Andi Kusuma. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang pengalaman saya positif COVID-19. Sebelumnya saya ingin disclaimer dulu ya sahabat, bahwa yang akan saya share pada video kali ini itu 100% murni berdasarkan pengalaman yang saya alami dan kondisi yang saya alami. Mungkin bagi sahabat YouTube yang pernah mengalami bisa jadi berbeda sesuai dengan kondisi dan situasi masing-masing. Video ini yaitu pada tanggal 11 Juni 2021, dan saat ini saya masih melakukan isolasi mandiri, dan ini sudah masuk hari ke-16. Apa ini kok lebih dari 14 hari masa isolasi? Nanti kita coba jelaskan. Mulai dulu dari kronologi ya. Jadi pada tanggal 20 sampai 21 Mei itu akan perjalanan dari Bandung ke Bogor ya. 22 itu saya kembali ke Bandung, dan perjalanan itu saya menggunakan sepeda motor. Nah, pada tanggal 23 hari Minggu itu saya sudah di Bandung, dan tanggal 24-nya hari Senin itu saya harus masuk kantor, dan sebagai syarat wajib untuk masuk kantor setelah perjalanan keluar kota itu harus melakukan swab antigen terlebih dahulu. Minggu itu saya melakukan swab antigen dan hasilnya dinyatakan negatif. Tanggal 24-nya di hari Senin saya beraktivitas seperti biasa ya. 25 Mei hari Selasa sore, disitulah saya mulai merasakan demam, pusing, demam, dan demamnya itu sampai tinggi sekali ya sahabat, itu sampai di 38,4 derajat. Itu yang paling tinggi ya yang saya rasakan. Itu demam 3 hari, dari hari Selasa tanggal 25 sampai hari Kamis ya, Selasa, Rabu, Kamis tanggal 27. Swab di tanggal 27, swab antigen kembali sore harinya tanggal 27, dan dinyatakan positif COVID-19. Ya, disitulah letak pranknya ya sahabat YouTube. Jadi di swab hari Minggunya itu negatif, ternyata satu hari menjelangnya itu bergejala di hari Selasanya, dan di hari Kamisnya ketika swab lagi itu COVID-19. Setelah saya berkonsultasi dengan dokter yang kebetulan waktu itu swab antigen juga ya, memeriksa di swab antigen yang kedua, itu ternyata masih dalam masa, ketika swab yang pertama di hari Minggu itu masih dalam masa inkubasi itu ya. Jadi virusnya itu belum terdeteksi, makanya baru bergejalanya di hari Selasanya dan positif di hari Kamisnya ketika di swab yang kedua. Apa sih gejala yang saya rasakan? Gejala yang saya rasakan itu gejala yang pertama adalah demamnya itu cukup tinggi sampai 38,4 derajat. Kemudian pusing ya, pusing, sakit kepala, kemudian badan itu terasa ngilu, tulang-tulangnya itu terasa sakit. Ini itu yaitu gelisah ya. Jadi selama di 3 hari itu, selama masa demam itu benar-benar gelisah gitu ya. Tidur pun tidak bisa tidur, ketika mata mengantuk, tapi ketika dipejamkan itu seperti suara-suara itu masuk, sehingga kepala itu pusing dan gelisah dan tidak bisa tidur. Sahabat YouTube yang merasakan gejala seperti itu, alangkah baiknya sahabat YouTube langsung bisa memeriksakan diri ya. Itu untuk keselamatan sahabat YouTube sekalian dan juga keselamatan keluarga sahabat YouTube.
Nah, selanjutnya gejala apa sih yang lain yang saya rasakan? Nah, ini menurut saya gejala yang paling tidak enak dan paling mengganggu yang saya alami, yaitu gejala mungkin yang orang lain juga yang menderita ataupun terpapar COVID ini merasakan, yaitu gejala anosmia. Gejala di mana hilangnya indera penciuman dan juga perasa, dan itu saya rasakan dari tanggal pertama kali isolasi tanggal 27 sampai dengan tadi pagi ya, hari ini tanggal 11 Juni 2021. Makanya kenapa saya masih isolasi mandiri sampai dengan hari ke-16 saat ini, itu berdasarkan pantauan puskesmas, karena saya dimonitoring oleh puskesmas bahwa saya masih belum dinyatakan bisa bebas beraktivitas karena masih bergejala anosmia itu gitu ya. Meskipun yang kami ketahui gitu ya, bahwa anosmia ini sebetulnya dampaknya saja bukan berarti bahwa masih ada virus corona di dalam tubuh kita, tapi ya sudahlah ya, kita mengikuti ketentuan otoritas yang berlaku ataupun otoritas yang berwenang, sehingga kita tidak melanggar aturan karantina ataupun aturan prokes dan lain-lain. Nah, rasanya anosmia COVID ini mungkin bagi sobat YouTube juga pernah ketika kita pilek biasa gitu ya, kita akan kehilangan ataupun berkurangnya indera penciuman. Nah, untuk gejala anosmia akibat COVID ini lebih parah lagi dari itu ya. Ini kita ataupun saya sendiri merasakan itu sama sekali tidak bisa mencium apapun gitu ya, selama sampai mungkin hari tadi baru bisa mulai ada indera perasa penciuman gitu ya. Itu mulai dari wangi sabun, parfum, bahkan kayu putih sekalipun itu ditempel di hidung juga tidak, sama sekali tidak tercium, dan itu tidak enak dan juga itu sangat berbahaya. Sahabat itu bayangkan gitu ya, makan Indomie, saya merasakan sendiri kemarin gitu ya, makan mie instan itu tidak tercium wangi apapun dan itu tidak enak gitu ya, tidak ada rasanya. Begitupun dengan lidah, karena juga saya merasakan lidah meskipun tidak separah dengan indera penciuman, tapi lidah ini tetap juga berkurang tingkat perasanya gitu ya, sehingga makan pun tidak enak. Dan bahayanya anosmia ini, kita jadi jadi tidak bisa merasakan hal-hal yang berbahaya yang menurut indera penciuman itu hal yang berbahaya. Misal makanan basi ya, kita tidak tahu mana makanan yang basi secara yang mungkin secara fisik tidak terlihat basi, tapi kadang ada makanan yang basi bisa dicium seperti itu ya. Itu kita tidak tahu mana makanan yang masih layak makan ataupun tidak. Kemudian juga bau-bauan yang sifatnya berbahaya, misalkan kebocoran gas LPG misal, itu kita tidak bisa merasakan itu ketika kita kehilangan indera penciuman. Makanya itu sangat mengganggu dan sangat berbahaya. Mungkin ada bagi sahabat YouTube yang juga merasakan pengalaman seperti saya, silakan komentar ya di kolom komentar. Mungkin ada yang sama merasakan hilang indera penciuman, seperti apa, berapa lama. Silakan untuk komentar di kolom komentar. Yang saya lakukan ketika tahu positif COVID-19, atau apa sih yang bisa sahabat YouTube lakukan gitu ya. Pertama, tentunya ketika kita terpapar COVID-19, kita harus mengkondisikan keluarga inti kita ya, terutama keluarga yang tinggal serumah, anak dan istri kita. Itu kita kondisikan terlebih dahulu, dalam arti kita pastikan anak dan istri kita juga tidak terpapar atau tidak gitu ya, dengan cara ya minimalnya kita swab antigen juga untuk anak istri kita, untuk memastikan setidaknya pada saat itu. Meskipun untuk lebih pastinya memang harus dilakukan PCR. Sebelum dilakukan, kita harus melapor kepada memberitahukan kepada lingkungan sekitar kita, terutama tetangga kanan kiri kita, atau kalau kita tinggal di lingkungan komplek perumahan, tentu mungkin
ada apa namanya, biasanya kalau sekarang sudah ada grup WhatsApp perumahan gitu ya, kita bisa menginformasikan tentang kondisi kita bahwa kita harus melakukan isolasi mandiri dan lain-lain. Ini penting dilakukan. Kenapa? Karena agar tidak terjadi timbul pertanyaan dari tetangga kanan kiri kita atau masyarakat sekitar kita, apalagi ketika kita memang sebelumnya aktif bermasyarakat tiba-tiba menghilang begitu saja. Tentu itu akan menjadi pertanyaan di masyarakat, kita lapor atau memberitahukan kepada tetangga kanan kiri kita. Setidaknya tetangga kanan kiri kita bisa membantu kita selama masa isolasi untuk membantu keperluan-keperluan kita yang memang kita selama masa isolasi tidak bisa keluar rumah ya, tidak bisa bebas keluar rumah. Laporlah ke sebagai pemberitahuan kepada RT RW setempat gitu ya. Itu standar, meskipun entah ya, saya tidak tahu apakah itu suatu kewajiban atau tidak untuk melapor ke RT RW setempat, tapi itu juga baik untuk dilakukan. Lapor kepada puskesmas setempat ya, menurut saya gitu ya, lapor kepada pihak puskesmas setempat agar kita bisa dimonitoring oleh pihak puskesmas sebagai otoritas kesehatan di sekitar kita yang paling terdekat, dimonitoring kondisi kita, dan juga kita bisa di swab PCR di puskesmas ya, tentunya dengan tidak ada biaya di sana ya. Kalau kita tes mandiri tentu biaya tes PCR itu lumayan mahal. Bisa PCR kita sendiri yang terpapar, kemudian keluarga inti ataupun yang kontak erat dengan kita itu bisa di PCR di puskesmas. Nah, sahabat YouTube, itu sih sebetulnya ya sedikit prosedural yang mungkin bisa kita lakukan ketika kita dinyatakan positif COVID-19. Tentunya tadi lagi ya, disclaimer, bagi kita sebenarnya itu pilihan. Ada yang mungkin tidak mau untuk disebarkan ataupun tidak mau untuk memberitahukan, itu lagi-lagi kepada pilihan. Tapi menurut hemat saya itu alangkah baiknya dilakukan agar saling menjaga antara diri kita, keluarga, dan juga lingkungan sekitar kita. Nah, alhamdulillah saya selama isolasi itu mendapatkan banyak dukungan dari teman-teman, dari tetangga, dari tempat kerja dan sebagainya gitu ya. Ya, melalui video ini juga saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih. Barangkali ada tetangga, ada sahabat, ataupun ada siapapun yang mengenal saya, yang mensupport, saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan supportnya selama saya melakukan masa isolasi mandiri sampai dengan saat ini. Tapi sahabat YouTube, pada video kali ini juga saya ingin menyampaikan beberapa poin ketika hal yang mungkin bukan tidak mengenakan ya, tapi hal yang mungkin bisa menjadi masukan kepada pihak-pihak terkait dengan pelayanan lingkungan ataupun hal-hal yang terkait ketika ada seseorang terdampak ataupun terpapar COVID-19. Yaitu ini kepada layanan di puskesmas sendiri itu untuk swab PCR, itu hasilnya lumayan cukup lama ya. Itu sampai dengan 5 hari baru keluar hasilnya. Ya, mungkin kami ataupun saya juga tahu ya bahwa mungkin itu akibat dari banyaknya kasus COVID-19, mungkin ya banyak juga yang perlu dilayani. Tapi setidaknya itu kalau kita berbicara tren, ketika tren naik itu harusnya ada antisipasi dari pihak terkait untuk mengantisipasi lonjakan ataupun kenaikan COVID-19 tersebut. Tapi ini lagi-lagi disclaimer ya, ini terjadi di yang saya alami, di tempat yang saya alami, yang tidak saya sebutkan di wilayahnya di mana. Itu mudah-mudahan nanti layanan itu bisa ditingkatkan. Mungkin ada sahabat YouTube yang juga merasakan yang sama, atau mungkin di tempat sahabat YouTube pelayanannya jauh lebih cepat gitu ya. Silahkan bisa juga berbagi ataupun sharing di kolom komentar. Kemudian yang kedua adalah hal yang cukup mengganggu adalah saya merasakan adanya ketika isolasi ini adanya seperti adanya tidak terintegrasinya data antara pihak desa setempat dengan pihak puskesmas.
Eh, Kenapa demikian? Karena pihak desa itu masih saja menanyakan meminta, bahkan sampai meminta fotokopi hasil hasil rapid test yang saya dapatkan. Dan ini aneh saja gitu ya, harusnya kan data yang saya storekan pihak puskesmas saja yang sebagai otoritas kesehatannya itu tidak meminta sampai ke fotokopi. Dan lagian orang yang isolasi mandiri itu tidak bisa keluar rumah untuk fotokopi atau apapun gitu ya, dan pihak puskesmas pun hanya meminta foto hasil rapid test antigennya gitu ya, tidak sampai meminta fotokopinya. Dan kalaupun sebetulnya pihak desa ingin memiliki data tersebut, harusnya sih mungkin menurut kami gitu ya, menurut saya itu harusnya minta kepada pihak puskesmas sebagai otoritas yang mungkin lebih paham tentang kesehatan masyarakat gitu ya. Tapi saya kurang tahu juga apakah memang proseduralnya seperti itu. Mungkin ada sahabat YouTube yang tahu, silahkan komentar di kolom komentar ya, apakah memang di tempat sahabat YouTube juga seperti itu, atau sahabat YouTube pernah mengalami seperti itu gitu ya. Saya juga tidak tahu. Yang pasti sebetulnya kan kita sudah melapor kepada pihak puskesmas sebagai otoritas yang memang berhak gitu ya memantau kondisi tersebut. Itu sudah gugur kewajiban kita. Lagi ini sebagai masukan ataupun sedikit kritik juga, selama masa isolasi gitu ya, saya tidak mendapatkan bantuan apapun dari dalam hal misalkan bantuan sembako atau apa dari pihak desa gitu ya. Walaupun saya tidak mengharapkan itu gitu ya, karena alhamdulillah saya sendiri dan keluarga itu mendapatkan cukup bantuan yang banyak dari tetangga, dari tempat kerja dan lain-lain gitu ya, dan alhamdulillah mencukupi. Tapi ini sebagai kritik bahwa untuk kondisi orang-orang yang mungkin secara level ekonomi dia memang sulit gitu ya, tapi dipaksa untuk isolasi mandiri misal gitu ya, itu tidak ada support dari pihak berwenang, misalkan pihak desa setempat atau apa gitu ya. Itu kan lucu sekali gitu ya, masyarakat dipaksa untuk isolasi tapi tidak dicukupi kebutuhan pangannya, kebutuhan untuk sehari-harinya. Ceritanya dengan mungkin kasus seperti saya yang masih bisa bekerja di rumah, sangat mengkhawatirkan bagi mereka yang memang secara pekerjaannya karena isolasi itu tidak bisa bekerja, tidak mendapatkan penghasilan. Ini tidak ada bantuan dari pihak desa gitu ya, misalkan itu terjadi terhadap orang seperti itu gitu ya. Dan alhamdulillah mungkin terjadinya terhadap saya yang tidak ada bantuan dari pihak desa seperti itu, ataupun dari RT RW setempat. Entah bantuan itu tidak sampai kah, ataupun memang mungkin karena lonjakan kasus COVID yang sedang tinggi kah sehingga jadi tidak ada. Tapi ya ini miris saja gitu ya, jika terjadi kepada orang yang memang dia ingin ikuti protokol, ikuti isolasi mandiri, tapi secara ekonomi secara ekonomi kesulitan. Itu kan sebuah dilema gitu ya, yang harus menjadi permasalahan diselesaikan oleh pihak instansi terkait gitu ya. Itu saja sahabat YouTube kesimpulannya gitu ya. Jadi kesimpulannya bagi sahabat YouTube, yang pertama, jangan percaya begitu saja dengan swab antigen ketika kita negatif. Artinya kita jangan semena-mena gitu ya, karena sudah swab antigen negatif kita jadi tidak menjaga prokes gitu ya. Itu jangan, kita tetap jaga prokes meskipun swab antigen kita negatif. Itu sudah menjadi kewajiban, jangan sampai di prank seperti saya. Yang kedua, kesimpulannya, COVID-19 itu real adanya gitu ya, seperti yang saya alami. Saya termasuk sebelumnya adalah orang yang percaya dan tidak percaya. Antara ada atau tidak COVID itu, saya itu percaya, dan antara percaya dan tidak percaya sebelumnya. Tapi setelah mengalami sendiri, saya meyakini bahwa COVID-19 itu betul adanya, terlepas dari mungkin ada
intrik-intrik ataupun ada konspirasi katanya gitu ya. Mungkin ada orang-orang yang memanfaatkan isu COVID ini berdasarkan dengan kepentingannya masing-masing, tapi untuk COVID-nya sendiri itu real adanya dan kita patut mewaspadainya. Jangan sampai kita ya sahabat YouTube sama kasusnya seperti saya gitu ya, meyakini dulu setelah terjadi gitu ya, jangan sampai seperti itu. Kemudian selanjutnya sahabat YouTube jangan panik ketika mungkin terkonfirmasi positif COVID-19, tetap tenang, kemudian tetap ikuti prosedural yang ada gitu ya. Insya Allah sekarang untuk COVID-19 itu bukan lagi hal yang tabu di masyarakat, dan masyarakat pun sudah lebih aware gitu ya, ataupun lebih peduli terhadap orang-orang yang terpapar COVID-19 gitu ya. Tidak lagi mungkin kalau dulu dianggap apa gitu ya, dikucilkan dan sebagainya. Kita tidak, untuk saat ini tidak seperti itu. Kemudian terakhir, kita tetap harus menjaga protokol kesehatan sebagai sebuah bentuk usaha perlindungan diri dari wabah penyakit. Terlepas hasilnya itu Allah yang menentukan, Tuhan yang menentukan hasilnya, tapi kita sebagai manusia berikhtiar semaksimal mungkin untuk menjaga hal tersebut tidak menimpa kita. Terima kasih, silakan share video ini sebanyak-banyaknya jika bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komentar di kolom komentar, dan mohon dikoreksi jika ada yang salah ataupun bisa diluruskan. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.